Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Masih dengan tema kita anakku ujian dunia akhirat. Ya kan Ustadz Maulana gimana nih? Sedih kan kalau zaman sekarang lihat anak-anak di luar sana tuh sampai kadang-kadang naudzubillahi min dzalik memutuskan untuk tidak punya agama. Coba. Gini. Kesedihan yang timbul di zaman sekarang ini karena anak-anak di luar sana itu sampai memutuskan memilih untuk tidak punya agama, nauzubillah kan, bahkan tidak percayakan adanya Tuhan. Ini bahaya karena arus informasi yang dengan dibebaskannya itu bahaya. Makanya orang tua itu harus betul-betul menjaga anaknya dengan baik-baik. Mata buduna mimba di apa yang kau sembah setelah saya tidak ada, itu yang harus dicamkan. Itu yang harus dicamkan. Nah, itu gimana kita memandang itu fenomena seperti itu dan gimana caranya sebagai orang tua karena harus bisa mengajar. kurang. Apa? Brainwash kurang. Oh, nah gimana itu brainwash yang baik dalam pandangan Islam? Mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Habib Ustadz Maulana, Kak Caca serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kepada seluruh orang tua, insya Allah yang Allah mudah-mudahan panjangkan umurnya, yang senantiasa bisa mendoakan kami anak-anaknya agar kami terjaga daripada segala macam mara bahaya di luar sana yang bisa membahayakan akidah kami. Dan insya Allah mudah-mudahan orang tua dan anak sembari sama-sama belajar untuk semakin menguatkan fondasi agamanya, fondasi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, fondasi percayanya kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jal. Maka subhanallah, tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, bagaimana caranya agar orang tua bisa untuk mempertahankan, menguatkan fondasi terhadap anak-anaknya sehingga tidak terlontar dari kalimat sang anak dia tidak percaya Tuhan, atau yang namanya dia tidak memilih satu agama apapun, dia tidak memilih untuk percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya akan hari akhir. Mereka tidak memilih untuk percaya itu, mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mesti dilakukan sebagai orang tua? Yang pertama, mestilah orang tua menanamkan akidah atau menanamkan iman terhadap anak-anaknya. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, kullu mauludi yuladu alal fitrah, setiap yang lahir itu mereka fitrah, mereka menyukai kebaikan, tapi orang tuanya lah yang akan mengarahkannya ke kanan ataupun ke kiri, atau dia akan lurus-lurus saja mengikuti keimanannya. Maka subhanallah, kalau yang namanya fitrah itu berarti manusia itu adalah abdul ihsan. Al-insan abdul ihsan, manusia adalah hamba daripada kebaikan. Maka yang pertama, tips daripada guru-guru kami, jangan sampai anak kita melihat kebaikan daripada orang yang tidak beriman. Maksudnya kebaikan itu mesti dari awal datang dari orang tuanya. Contoh misalnya yang simpel-simpel aja, mainan. Orang tuanya sholat, orang tuanya puasa, orang tuanya bersedekah, orang tuanya beriman kepada Allah, Masya Allah, orang tuanya orang soleh. Tapi tiba giliran anaknya minta mainan, orang tuanya nggak mau beliin. Ternyata yang ngasih mainan ke anak adalah orang lain, tetangganya, yang ternyata tetangganya tidak beriman. Maka apa yang dikatakan oleh hati sang anak? Percuma lah orang sholat, orang dia nggak baik kok. Karena yang dinilai baik oleh anak adalah orang yang membelikannya mainan. Karena selama-lamanya manusia akan menjadi hamba daripada kebaikan. Orang tua sholat segala macam, anak mau nyobain main komputer misalnya, nggak pernah dikasih sama orang tua, jangan sentuh komputer papa, jangan sentuh komputer papa, jangan main, nggak boleh main laptop, nggak boleh main ini, nggak boleh nonton ini, nggak boleh ini, nggak boleh. Terlalu banyak nggak bolehnya. Tiba sama tetangga yang tidak sholat, semuanya boleh. Lalu anak itu mengatakan, mending saya kayak tetangga, nggak sholat tapi baik. Subhanallah. Maka kenapa? Karena kebaikan tidak ditunjukkan oleh orang tuanya. Orang tuanya kurang berilmu untuk mengajarkan bahwa ternyata mesti orang tua memperlihatkan kebaikan terhadap anak-anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata guru kita Al-Habib Umar bin Hafidh pernah mengajarkan ternyata adab-adab itu perlu untuk menunjang akidah sang anak. Ketika dia hadir bermajelis, jangan pernah ajarkan anak untuk berpangku tangan seperti ini. Jangan mengajarkan anak untuk selalu bersumpah, sedikit-sedikit bersumpah. Sumpah bukan saya yang ambil, Pak. Sumpah. Jangan sedikit-sedikit sumpah sehingga mengecilkan Allah. Bahkan urusan sendal pun dia bersumpah, wallahi saya nggak lihat sendalnya. Masa urusan sendal pakai wallahi? Masa urusan cuma urusan gelas dia pakai? Sehingga mengecilkan Allah. Allah itu maha agung, maha besar, maha kuasa. Jangan hal-hal remeh-temeh kita akhirnya bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala sehingga di mata anak, di pikiran anak Allah itu kecil. Naudzubillahi min dzalik. Naudzubillahi min dzalik. Jadi nggak cuma hanya sekedar ilmu tapi adab juga harus dikedepankan ya. Iya, karena zaman sekarang kan gampang banget ngomong sumpah demi Allah, sumpah demi Allah, tapi untuk hal yang nggak penting itu nggak boleh harusnya ya. Bener. Nah ini nih, kadang-kadang orang tua itu juga harus tega.
Tega gimana sih Ustadz maksudnya? Harus tega, jangan semua keinginan anak itu diberikan. Tapi kalau kita sebagai orang tua nggak ngasih, nanti dia mintanya misalnya kayak tadi ke tetangganya kan malah malu-maluin dong Ustadz. Aduh, kalau dia minta pisau, mau kasih nggak? Ya Mau jangan. sesuatu yang membahayakan buat dia, mau kasih nggak? Ya jangan. Minta motor padahal dia masih SD, kasih nggak? Ya jangan. Tapi gimana kalau begitu gimana coba Habib? Kalau sebagai orang tua nih Aduh, kita harus tega ini. harus tega menurut Ustadz Maulana. Tapi kan juga dalam sisi lain ya bolehlah kita kasih sedikit. Nah jadi batasan-batasan dalam Islam itu gimana sih Ustadz supaya anak ini nggak kebablasan dan tetap bisa nurut gitu sama Kan kita. peraturannya 17 tahun baru Ya, pakai akhir. motor ya. Afwan Ustaz Maulana. Oh iya, Caca, iya, Ustaz Syam. iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang pertama, ajarkan anak untuk lebih dahulu berusaha. Biar dia tahu gimana susahnya cari duit, cari rezeki. Karena nggak gampang. Ciptain anak yang kuat adalah tidak memberikan sembarangan. Menciptakan anak yang kuat adalah dididik dengan didikan yang kuat. Dididik dengan didikan yang baik. Saya mempunyai anak. Karena apa? Anak mesti dididik dengan didikan yang baik. Oleh karena itu, anak tersebut mempunyai apa? Akhlak dan adab terhadap orang tuanya, akhlak dan adab ketika dia mendapatkan rezeki. Kalau dikasih sama orang tuanya nggak jadi masalah, Masya Allah, Subhanallah. Ya kan, Ustaz Maulana kasih dengan tujuan apa? Biar dia bisa makan, karena nggak masak di rumah, nggak ada bini. Itu lain cerita. Jadi nggak bawa bekal. Jadi nggak bawa bekal. Arahnya ke situ. Habib mah Iya, suka pinter deh. permasalahan Habib di udah situ. kesini Yang arahnya kedua, ke situ. ajak komunikasi yang baik, ngobrol dari hati ke hati, ya kan? Buat apaan ini? Manfaat gak? Kalau nggak manfaat jangan. Tadi Ustaz Maulana bilang, masa anak SD dikasih motor? Iya. Nggak boleh. Kan umur 17 tahun baru pakai motor. Nah, umur 17 tahun baru boleh. Trek-trekan lagi, baru kelas 5 baru. Palanya jatuh, bocor, Ih, sumpah. Nauzubillah min dzalik, Nah, nauzubillah min dzalik, yang nauzubillah ketiga, min dzalik, ajarkan bersabar. Jadi anak itu harus mempunyai rasa sabar yang luar biasa. Nah, dikasih tahu bahwasanya Allah itu sangat sayang sama hambanya. Dikasih belum tentu disayang. Disayang belum tentu dikasih. Ketika kita punya anak, kita sayang sama anaknya. Teriak minta pisau, teriak minta main api. Kan nggak mungkin kita kasih. Ya kan? Karena apa? Takut kebakaran. Takut dia kepotong tangannya. Disayang, dia nangis kenceng-kencengnya. Kita nggak kasih. Padahal kita sayang sama dia. Dikasih belum tentu disayang. Disayang belum tentu dikasih. Oleh karena itu kita harus paham ini. Bagaimana cara yang mendidik anak. Mendidik anak dengan didikan yang baik. Ajarkan kesabaran agar dia dekat kepada Allah dan Rasulnya. Dan dia harus mengerti mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan yang terakhir, jangan sampai anak tersebut meminta hal-hal yang nggak baik. Dia minta misalkan contohnya, wah saya nih nongkrong sama anak-anak karena sekarang zamannya zaman modern, zaman canggih. Ke diskotik. Nauzubillah min dzalik. Ke tempat-tempat yang nggak bener. Orang tuanya zaman sekarang, oh udah nggak apa-apa, hati-hati dikasih duit aja. Tapi ingat ya jangan macam-macam, jangan minum, jangan itu. Oh, ini yang salah, subhanallah. Ini salah. Kenapa? Membiarkan anaknya dalam kemaksiatan, awalnya dia nggak ngapa-ngapain, lama-lama ngapa-ngapain. Kalau mereka yang mengerti dan memahami ilmu agamanya Allah, larang, jangan, nggak boleh, nggak ada cerita, haram. Itu tegas orang tua. Kamu kalau keluar dari rumah, kamu akan dapat hukuman, nggak boleh pulang lagi. Nggak mungkin anak berani. Tadilah, anak itu dididik dengan didikan yang baik, tergantung orang tuanya. Orang tuanya keras dengan didikannya, kata Maulana, jangan kasih motor. Nggak dikasih. Kamu nggak boleh naik motor sama tetangga juga. Awas ya. Karena apa? Berbahaya. Kan dia suka minjem. Oh iya, Inilah. nggak dibeliin, dia minjem. Benar juga. Ini yang berbahaya. Karena apa? Karena kalau sudah celaka, siapa yang mau tanggung jawab? Oleh karena itu, ajarkan anak-anak kita bagaimana caranya mendapatkan ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mengerti dan memahami dia adalah hamba Allah. Dia sebagai anak mempunyai kedudukan anak untuk apa? Untuk menghormati orang tuanya agar dia selamat. Masya Allah, tabarakallah. Jadi di luar sana tuh gempuran negativitinya tuh kencang, tapi di dalam rumah juga gempuran yang positif harus tegas. Kita harus gempur yang kencang juga Ustaz Maulana biar ada iniannya. Biar apanya? Biar Ada apa? istrinya. Oh, insya Allah. Jadi biar ada yang masakin. Coba nah, Habib yang jodohin dong, Beb. Habib yang jodohin dong, Masya Allah. Jadi Beb, pertama ajarin anak untuk usaha dari kecil ya, sedini mungkin. Kedua, dididik, dikasih pengertian. Dan ketiga, kita harus tegas sama anak. Masya Allah, tabarakallah. Makanya sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang pertama dari Instagram hamba Allah, Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya jika anak masih kecil tinggal sama bapaknya dan mamanya kerja keluar kota dan tinggal bersama dengan mertua, apakah nanti seorang anak berpikir atau bersangka nggak sayang sama dia padahal kita cari uang buat nafkah? Itu gimana ya Ustadz biar anak dekat sama kita dan suatu saat nanti? Terima kasih. Gimana nih Ustadz Maulana? Soalnya gini, ketika orang tua sibuk dengan mencari nafkah, mencari kebutuhan anak, sebenarnya begini, berikan pemahaman terhadap anak. Jadi
Kita itu kalau mau Abah pergi dulu ya nak. Ya, Abah kok pergi-pergi terus? Aku ceritain gini. Oh, mereka paham. Kemudian yang kedua, yang paling penting dalam ilmu parenting. Parenting. Ada 5 waktu yang tidak boleh orang tua tidak ada di sisi anak. Pertama, Sakit, kedua, liburan, tiga, kemudian ketika berprestasi, 4, ketika dia sedih, 5. ketika sakit. 5 hal ini orang tua harus ada di sisi anak bagaimanapun. Kemudian yang pada intinya kepada semua orang tua, anak apapun siapapun yang jaga gaya anak, siapapun yang dititipi anak, tetap orang tua punya tanggung jawab dan amanah. Karena yang nanti ditanyakan bukan siapa yang jagain, tapi siapa yang memiliki anak itu, yang bertanggung jawab. Karena Allah yang titipi anak itu kepada kita. Kalaupun karena kita sibuk, maka kebutuhan hiburannya, kebutuhan asupan gizinya, asupan ilmunya, itu kita titipkan sama orang yang bisa memberikannya. Tapi tetap tanggung jawab kita. Tidak notabene-nya dikasih ke pihak sekolah, dikasih sama pengasuh, tidak. Tapi kita tetap tanggung jawab. Jadi anak sukses atau nggak suksesnya bukan sekolahnya di mana, tapi siapa orang tuanya. Betul, that's right. Masya Allah, tabarakallah. Thank you very much. Iya. Ustadz Maulana. Sami-sami. Iya. Kita jawab lagi nih ya yang berikutnya ya. Ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, dari hamba Allah. Saya mau bertanya Ustadz, saya punya 4 orang anak laki-laki semua. Dan yang ketiga dan keempat itu kembar berusia 3 tahun. Yang ingin saya tanyakan, kenapa saat saya mempunyai anak kembar ini, saya merasa perekonomian agak sulit ya. Bukannya saya menyalahkan anak. Apakah ini merupakan ujian buat saya Ustadz? Sedangkan Ustadz pasti tahu kalau punya anak kembar itu keperluannya kan mesti double. Terima kasih ya Ustadz. Gimana Ustadz Syam? Ke dokter mahal Ustadz? Alhamdulillah. Vaksin mahal? Alhamdulillah. Masya Allah. Kalau anaknya kembar kali 2 tuh Ustadz. Kali 2, alhamdulillah. Gimana? Berasa sih itu, Masya Allah. Gimana Ustadz? Tapi guru-guruku, Ustadz Maulana, Habib, Kak Caca, serta guru-guru kami dan orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama tentu saja kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu dikaruniakan keturunan yang kembar, Masya Allah, umur 3 tahun yang sehat-sehat Insya Allah. Di luar sana banyak orang, 1 orang saja anak, mereka susah untuk mendapatkannya. Caca berapa tahun? 4 tahun ya Allah. 4 tahun, Masya Allah. Anak yang kedua Insya Allah kembarnya 3, amin. Masya Allah, tabarakallah. Jadi di luar sana Alhamdulillah Caca 4 tahun dikasih oleh Allah. Di luar sana ada yang 12 tahun, ada yang bahkan sampai meninggal dunia tidak Allah karuniakan anak biologis. Maka yang pertama tentu saja bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kepercayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita menjadi seorang orang tua. Dan ternyata ketika Allah sudah percaya kepada hambanya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bukan hanya Allah mempercayakan anak tersebut dititipkan ke rahim ibunda. Bukan hanya anak kembar tersebut dipercayakan untuk dititipkan kepada bunda. Tapi Allah juga percaya bahwa bunda bisa melalui segala ujian yang ada. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah membebankan sesuatu kepada hambanya di luar batas kemampuan hambanya. Maka yakin dengan percaya. 1, bersyukur. Yang kedua, yakin bahwa ternyata itu pasti bisa dilalui. Dan pasti rezekinya cukup. Karena ternyata Allah menegur 2 kali bagi orang tua di dalam Al-Quran kalau masalah anak. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm wala taqtulu auladakum khasyata imlak wala taqtulu auladakum min imlak. Jangan orang tua membunuh anak-anaknya karena takut miskin, dan jangan kalian membunuh anak kalian karena miskin. Jadi ada karena takut miskin, ada karena sudah miskin. Jadi ada yang udah terlanjur miskin, ya Allah dia yang miskin, dia yang anaknya banyak. Kata Allah, jangan bunuh anak-anak kalian. Ada juga yang baru khawatir, gimana nih kalau sekolah nanti bersamaan 2 nih, anak kembar. 1 aja masuk SMP udah puluhan juta, masuk TK aja udah puluhan juta 1 anak. Gimana kalau 2 bisa ratusan juta? Itu khawatir miskin, takut miskin. Allah katakan, la taqtulu auladakum khasyata imlak. Jangan sampai membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Maka Allah menginginkan kita agar yakin dan percaya bahwa masing-masing orang lahir itu membawa rezekinya. Tidak akan pernah meninggal dunia seseorang sebelum ia menghabiskan rezekinya yang ada di dunia ini. Jatah kita sudah ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana caranya menguatkan itu semua? 1, sering-seringlah berkumpul ke majelis ilmu.
sering-seringlah berkumpul ke majelis ilmu, semakin sering orang berkumpul dengan orang soleh, maka semakin banyak keberkahan yang masuk ke dalam hatinya. Hatinya akan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak mengkhawatirkan dunia. Kenapa? Orang yang dekat dengan Nabi SAW, mereka sangat cinta kepada Nabi, bahkan tidak memikirkan yang lainnya. Kenapa? Karena berkumpul dengan orang soleh, yaitu Nabi SAW. Sekarang Nabi secara fisik tidak ada, tapi ternyata kita bisa bersama dengan pewaris Nabi, yaitu para ulama. Sering-sering ngumpul di sana, insya Allah hatinya selalu akhirat. Yang kedua, bagaimana cara mengisi agar kita selalu percaya bahwa rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala? Nabi memerintahkan kita agar senantiasa melihat ke bawah, bukan melihat ke atas. Jadi kalau misalnya kemampuan kita bayar sekolah ya cuma yang tidak terlalu mahal, jangan selalu melihat tetangga yang sekolah di sekolah mahal, ya sesuaikan dengan kemampuan kita. Insya Allah itu bisa untuk yakni sedikit melegakan bagi orang tua. Wallahu ta'ala alam, tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Masya Allah. Jadi sebenarnya anak dalam Islam itu nggak ada istilah sebagai ujian ekonomi, itu nggak ada ya? Bukan, dia memang fitnah, ujian, tapi insya Allah semua bisa melaluinya dengan iman. Amin. Kenapa sih Ustadz? Nak, kamu tidak kangen apa, Nak? Abah kan udah tua. Udah tua. Aku kangen sama kamu, Nak. Ini Anwar nih yang ditelepon nih. Kenapa sih Ustadz? Lo kok nangis? Ustadz Maulana? Ini kalau mewakili orang tua yang sudah tua yang tidak pernah dibesuk anaknya. Oh ya ampun. Jadi kadang kala orang tua, kenapa kamu tidak besuk aku, Nak? Aku kangen. Itu ujian orang tua juga tuh. Ujian orang tua ketika sudah tua itu pingin banget dekat dengan anak-anaknya, sementara anak-anaknya sudah pada sibuk semua. Alasannya kerja sibuk, nggak ada waktu dan lain-lain. Terus solusinya apa Ustadz? Mau tahu solusinya? Mau dong. Mau tahu solusinya? Mau. Buat semuanya, kepada semua anak-anak dimanapun berada. Ketika orang tuamu sudah tua, gimana perasaan orang tua? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Tetap di Islami Tindak. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Iya, Nak.